Oke pemirsa, sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru. Nah, tahun baru biasanya identik dengan acara-acara, pesta-pesta, dan hidangan makan yang beraneka ragam. Nah, di segmen kali ini kita akan memberikan info kepada Anda. Tetap kita bisa menyambut tahun baru dengan berpesta yang meriah, tapi dengan menu makanan yang sehat tentunya. Nah, pemirsa, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Ardian Pramesti, spesialis gizi klinik. Apa kabar, dokter? Baik, dokter. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau bersama Dr. Ardian pasti kita akan bedah dan bahas soal gizi nih dari menu makanan nih, dokter. Yes. Nah, sebentar lagi kan kita menyambut tahun baru ya. Biasanya identik dengan acara-acara, pesta-pesta, dan beraneka ragaman makanan. Gitu kan, dok? Nah, tapi kita ingin memberikan info yang sehat nih kepada pemirsa di rumah menyambut tahun baru. Gimana sih menu makanan yang sehat, dokter? Menu makanan yang sehat, yang pasti banyak hidangan makanan nih, dok ya, di rumah pada saat perayaan tahun baru. Tapi kita harus jeli dalam memilih makanan. Mungkin kita akan memilih sajian makanan ikan, ya. Sajian makanan ikan itu kenapa? Karena ikan itu mengandung kolesterol yang lebih rendah dan lemak yang lebih rendah. Seperti misalkan ikan tuna ya, dok ya. 100 gram ikan tuna itu hanya mengandung 48 mg kolesterol per 100 gramnya. Dibandingkan dengan daging merah itu 89 mg kolesterol per 100 gramnya, dok. Nah, tapi kan kita nggak mungkin makan ikan doang nih, dok. Bisa makan ayam. Kalau makan ayam mungkin pilih yang nggak ada kulitnya, dok. Karena kulit yang ayam itu ya, dia itu lemaknya dan kolesterol tinggi, dok. Di kulitnya ya? Betul. Ayam dengan kulit itu mengandung 127 mg kolesterol per 100 gramnya. Tapi itu yang enak, dok. Gimana? Betul. Ya boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Tapi kalau misalkan kita makan ayam tanpa kulit tuh nggak berdosa, dok. Kenapa? Kolesterolnya cuma sekitar 73 mg kolesterol per 100 gramnya, dok. Kayak gitu. Terus tapi kan nggak mungkin ya, dok, kalau kita nggak makan daging merah kayaknya nggak seru gitu ya. Bisa, pilihlah daging merah yang rendah akan lemak. Yang mungkin kita bisa pilih itu khas dalam, dok, kayak tenderloin, sirloin ya, karena kolesterol itu lebih rendah, kayak sekitar 87 mg per 100 gramnya. Seperti itu, dok. Kemudian mungkin lebih memilih proses memasak yang dikukus, direbus ketimbang yang dibakar ataupun digoreng. Boleh, tapi mungkin dibatasi. Dibatasi ya, bukan tidak boleh, tapi dibatasi. Betul. Oke, dokter, ini kan malam tahun baru biasanya identik dengan wah kita barbekyuan, bakar-bakar ya, seperti di depan kita nih, dokter. Ya kan, ada menu bakar-bakaran nih. Tapi kita bisa kasih info nggak pemirsa, menu-menu bakaran, makanan yang dibakar, tapi yang sehat tentunya. Yang aman juga bagi anak-anak atau lansia. Jadi dibakar itu sebenarnya adalah cara memasak untuk kita dapat efek bau-bau asap-asapnya itu ya, dok ya. Tapi kita perlu tahu nih, pada saat pembakaran dengan suhu yang cukup tinggi di atas 180 derajat Celcius dan dengan lama yang sangat lama ya pembakarannya ya, itu dapat menyebabkan terbentuknya senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon dan heterosiklik amins yang menjadikan peningkatan resiko kanker. Nah, itu kita harus hati-hati. Nah, gimana caranya supaya menu bakar-bakaran ini akan lebih aman yang dikonsumsi? Betul. Caranya adalah dengan satu, kita marinasi. Karena marinasi itu dapat menurunkan heterosiklik aminsnya. Kedua, dengan pre-cook. Bisa direbus, dikukus terlebih dahulu, atau mungkin dilakukan microwave 2 menit aja bentar, supaya proses bakarnya nggak terlalu lama. Betul, dok. Kemudian, yang ketiga adalah tadi kan kita bahas soal ikan ya, dok ya. Ikan itu kolesterolnya lebih rendah, tapi ternyata ikan itu matangnya cepat, dok. Jadi tidak memerlukan waktu bakar yang lebih lama. Jadi bisa tetap dengan menu bakar-bakaran, tapi tentu saja dengan yang sehat ya, seperti cara memasak yang dokter beberkan tadi ya. Tapi perlu pemirsa tahu, yang perlu kita hindari adalah menu bakarnya yang itu, dok, yang ada item-itemnya ya. Iya, kalau udah terlanjur tersedia mungkin yang ada item-itemnya tuh dihindari ya, jangan dikonsumsi gitu. Karena kita tahu bersama itu karsinogen ya. Betul. Karsinogen yang bisa menyebabkan kita jadi kanker ya. Iya. Ya. Dan dokter sudah kasih tips bagaimana kita mengantisipasi itu, seperti rebus dulu, ya. Pre-cook ya. Pre-cook ya. Nah, tadi dokter, untuk lansia dan anak-anak gimana, dokter? Ya, sebenarnya boleh aja dikonsumsi, namun jangan banyak-banyak gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya sama aja ya? Sama aja, sama kita aja pun yang masih muda pun juga nggak boleh terlalu banyak. Nah, dokter, di depan kita ada menu-menu bakar-bakaran nggak sih ini ya, dok? Iya, benar. Nah, contoh ini, dok, ini apa ya? Sate ya? Sate ayam ya. Sate ayam, ya gimana nih, dok? Amankah ini, dok? Kalau aku lihat sih kayak bara-bara itemnya tuh nggak ada ya. So far aman sih, dan sepertinya yang sate ini sepertinya nih
prosesnya sebelum dibakar dari pre-cook dulu nih. Jadi mungkin tidak terlalu lama nih proses pembakarannya. Pembakaran, jadi aman-aman saja ya. Dari segi kalori aman ya? Ya, moga-moga aman ya dok. Tapi nutrisi kan bagus ya? Ya, ini protein yang cukup tinggi nih. Apalagi ini nggak ada kulitnya ya dok ya? Yang nggak ada kulitnya. Jadi cuma ayam kayak doang. begini sebenarnya yang kita anjurkan ya dok? Ini ada selain sate ada apa lagi nih dok? Sosis ya? Ya, ini ada sosis nih. Sosis ini harus hati-hati, dia kan ultra processed food nih. Ultra processed food itu biasanya dia diproses sedemikian rupa dan ada pengawetnya. Biasanya ini tinggi akan garam, akan gula, ya. Jadi juga kurang baik. Dan si sosis ini ternyata faktanya kolesterolnya tuh cukup tinggi. 100 gramnya sosis itu mengandung 119 mg kolesterol. Iya. Tinggi ya dok? Betul. Kadang-kadang kita bablas makannya. Oh, aku diet mau sosis aja deh, ternyata lumayan ya? Iya, lumayan nih kolesterolnya. Oke, itu ini apa lagi ya dok? Seafood ya? Ini kayaknya bukan seafood nih dok, lebih ke bakso ikan ini juga ultra processed food nih dok. Sama kayak sosis tadi ya? Nah ini nih dok, yang banyak lemak kayaknya ya? Iya, ini kulit ayam ya, udah kulit ayam digoreng, terus ditepungin, jadi ini menjadikan sebagai makanan yang akan tinggi lemak. Kita ingat bahwa orang-orang yang memiliki resiko penyakit jantung dan kolesterol darah tinggi itu kan ada pembatasan ya dok ya? Iya. Kolesterolnya itu asupannya tidak boleh melebihi dari 200 mg per harinya. 250 mg. Kalau ini udah berapa miligram nih dok? Ayo banyak kan. Ini aja deh sosis nih 117 mg kolesterol dok. Makan 2 udah terpenuhi deh kolesterol perhariannya. Tapi kita yang tidak memiliki resiko penyakit jantung dan sakit kolesterol ya dok ya, itu juga dibatasi dok, tidak boleh melebihi 300 mg kolesterol per harinya. 300, oke. Kalau ini kulit ayam ini berapa dok? Sekitar berapa ya? Aduh, itu banyak sih dok, kayaknya bisa melebihi 200 ya dok ya. 200. Kayak setara dengan kuning telur satunya. Kuning telur 200 ya? Iya 200. Ya, itu sebabnya kita kan jangan terlalu banyak makan kuning telur sehari. Betul, sehari satu aja. Satu aja karena 300 ya. Wow dok, wah ini menjadi informasi yang sangat menarik nih di masyarakat, apalagi kita menyambut tahun baru. Ya. Nah, makanan ada partnernya nih, minuman nih. Setuju nggak dok? Setuju. Ada nggak saran minuman yang tepat nih selain air putih? Penyerapan zat besi itu dapat dibantu dengan asupan vitamin C. Nah, jadi pilihan jus jeruk tanpa gula menjadi pilihan yang tepat nih dok, supaya walaupun kita memakan daging, tapi asupan zat besinya tetap terpenuhi. Ada vitaminnya juga ya? Betul. Kalau teh-teh gitu bisa nggak dok? Nah, teh itu menjadikan kelator zat besi dok. Jadi menghambat penyerapan zat besi, sayang. Udah makan daging ya kan? Jadi yang lebih bagus adalah yang tadi ya, apa tadi? Orange, jus jeruk. Jus jeruk. Jus jeruk tanpa gula. Tanpa gula. Kalau jus-jus yang lain kayak apel, mangga tapi tanpa gula? Intinya vitamin C sih dok. Vitamin C bisa strawberry, bisa jeruk, bisa lemon, bisa jus jambu. Tanpa gula? Tanpa gula. Nah, ya. Itu bisa jadi alternatif Anda selain air putih ya dok ya? Betul. Oke dokter, ini menarik banget. Tips terakhir nih bagi pemirsa menyambut tahun baru, bagaimana caranya kita tetap tetap berkemeriahan menyambut kemeriahan tahun baru disertai dengan bisa makan, tapi tentu dengan menu makanan yang sehat. Silakan tipsnya dok. Ya, tahun baru kita sambut supaya kita tetap sehat dan lebih sehat lagi. Setuju. Yang pertama, jeli dalam memilih makanan. Jadi tetap mengkonsumsi makanan sesuai porsinya dan jeli memilih makanan yang rendah lemak dan rendah kolesterol. Seperti tadi dijelaskan ya dok ya. Terus hindari mengkonsumsi makanan yang diproses atau dibakar ataupun dimasak terlalu lama nih dok. Kemudian imbangi dengan makanan sehat seperti asupan buah dan sayur untuk mencukupi asupan serat, vitamin, dan mineral. Cukupi hidrasi air hariannya kita dok. Kalau misalkan bosan sama air putih bisa mencukupi dengan mengkonsumsi dengan minuman-minuman yang mengandung vitamin C dok, seperti jus jeruk seperti itu. Terus batasi bahkan katakan tidak ya dok pada ultra processed food. Sama yang terakhir dok. Apa nih dok, penasaran nih terakhir nih? Hindari asupan alkohol berlebih dokter. Oh, setuju banget. Iya. Karena kan tahun baru identik dengan menu bakar-bakar, terus ada minuman yang gitu-gitu dok. Jadi hindari asupan berlebih. Iya. Ataupun tidak sama sekali ya. Yes, itu lebih baik. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, informasinya dokter. sangat bermanfaat. Selamat menyongsong tahun baru dokter. Selamat tahun baru dokter. Salam untuk keluarga ya.